Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke Bang Jer, tak terasa sudah berpuluh-puluh episode kita lalui bersama. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai spoiler chapter 1117 yang berfokus pada duel antara Zoro melawan Nasjuro. Seperti saya bilang Bang Jo, di beberapa podcast kita yang lalu itu pasti akan terjadi sebuah pertarungan antara Zoro melawan Nasjuro. Betul Bang Jer, keren. Apalagi salah satu mimpinya Zoro itu tidak ingin kalah lagi dan ingin menjadi pendekar pedang terkuat. Keren. Oke, tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas kali ini berdasarkan teori liar dari para nakama Quest reviewer yang ada di meja kali ini. Jadi apabila nakama di luar sana yang memiliki pendapat yang berbeda, silahkan drop your comment. Kita diskusi baik di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa, apa itu Bang Jer? Subscribe dong. Subscribe dulu dong. Biar kayak YouTuber. Berarti selama ini kita nggak kayak YouTuber belum, dong. Belum. Iya. Oke Bang JR, kembali ke spoiler 1117 yang udah di-share oleh para nakama pencari teori di luar sana Bang JR. Kemarin sudah kita bahas beberapa, baik itu dari sisi cover yang tetap menampilkan Yamato di sana. Masih tentang mencari atau mengelilingi Wano. Seperti apa Wano dan seperti apa dia berkelana, masih dengan cover yang sama. Memenuhi tugasnya. Nah, tapi sesuai dengan yang kita bahas kemarin di chapter sebelumnya mengenai spoiler 1117, kita udah bahas full tuh mengenai end of streaming dari Vegapunk. Nah, berfokus pada giant robot melawan para 5 Gorosei. Nah, yang jadi menarik di sini Bang JR, ternyata ada pertarungan spesial di sini. Pengguna pedang mungkin bisa dikatakan lebih baik daripada Seng, yaitu Sang Gorosei Nasjuro melawan Zoro. Ini menarik banget kan? Wow. Ini menurut saya ini bakal jadi special battle ya. Karena di mana kita tidak tahu pasti bagaimana nanti di chapter 1118. Apakah Nasjuro mengalahkan Zoro baru dia pergi melawan Iron Giant, atau dia meninggalkan Zoro hanya beradu satu pukulan saja, tes body. Setelah itu dia pergi meninggalkan Zoro untuk menghabisi Iron Giant. Nah, tetapi ada yang menarik ya menurut saya itu karena pedang. Pedang yang dipakai itu adalah pedang terkutuk. Nah, setahu saya tuh pedang terkutuk itu identik dengan orang-orang Wano Kuni gitu. Jadi saya tuh berpikir cukup liar hari ini Bang. Saya tuh beranggapan itu Nasjuro itu bisa jadi tanah kelahirannya dia tuh Wano Kuni. Bisa jadi Bang. Dan bisa jadi dia salah satu pengkhianat yang membuat Wano Kuni itu terisolasi dari dunia. Make sense. Betul juga Bang Jer. Karena seperti yang kita tahu kelima Gorosei ini adalah orang-orang yang ingin membuat satu pemerintahan, world government. Dan yang kita ketahui juga Wano Kuni ini ialah tempat atau negara yang terisolasi. Nggak mau dia terkontaminasi dengan dunia luar. Nggak mau dia fokus sama dirinya sendiri. Nah, apalagi setiap Gorosei ini punya luka gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya betul. Nah, dan Nasjuro pun punya luka bro. Betul. Siapa yang kasih luka itu? Iya. Oke Bang Jer, kembali ke pedang tadi Bang Jer, menarik banget nih. Karena seperti yang kita ketahui, pedang yang ada di One Piece sendiri itu terdiri dari 4 kan? Yang pertama Wazamodo. Dan Wazamono dengan level paling terakhir tersebut, di situ ada pedangnya Zoro, Sandai Kitetsu. Zoro punya pedang itu. Zoro punya pedang Sandai Kitetsu. Nah, kemudian ada lagi 50 pedang terbaik, yaitu Ryo Wazamono. Nah, di situ ada pedang Yubashiri miliknya si yang sempat hancur kemarin. Nah, kemudian ada Yamaro Orochi dan selanjutnya ada yang level kedua ada Wazamono 21 pedang kuat. Itu Nidai Kitetsu. Susui di situ yang pedang hitamnya Zoro.
Nidai Kitetsu yang pernah dipegang sama Luffy. Iya, oke. Yang di Wano Kuni itu. Yang di Wano Kuni Bang Jer. Nah, itu sumpah aksesoris itu. Aksesoris banget padahal kuat pedangnya lo Bang Jer. Nah, yang terakhir 12 pedang terkuat Saijo Wazamono. Di situ ada Yoru, kemudian ada Ace, Murakumogiri, kemudian ada Sodai Kitetsu. Nah, Sodai Kitetsu ini milik siapa ini? Nah, sempat di-spill sama nakama spoiler di luar sana saat Nasjuro ingin menebas Zoro, sempat beradu katanya. Beradu pedang, tiba-tiba Nasjuro merasakan Kitetsu. Oke, kutukan. Ini kan pedang kutukan toh? Pedang kutukan, merasakan pedang saudara. Oke. Dan yang kedua yaitu Nidai sesuai dengan kan Sandai Kitetsu pedangnya Zoro, Nidai yang kedua, Nidai Kitetsu di Wano Kuni. Dan yang pertama Sodai Kitetsu. Bisa gimana ceritanya ini? Kok tiba-tiba Nasjuro bisa merasakan gitu loh Bang Jer. Merasakan Kitetsu, ada apa? Mungkin ini cocokologi lagi ya. Cocokologi. Sesuai dengan anggapan saya yang pertama kali, bisa jadi dia ini orang Wano, Pak. Orang Wano. Nah, dan bahkan saya tuh berpikir cukup liar, luka yang dimiliki oleh Nasjuro di punggungnya itu, luka yang diberikan oleh Ryuma, pendekar pedang terbaik pada zamannya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu nih rentang hidupnya Nasjuro ini. Iya, betul Bang Jer. Karena dari serialnya Ryuma pun belum diperlihatkan tuh pertarungan epik face to face antara samurai terkuat dengan samurai terkuat. Karena kan sebelumnya kan setelah Arc Wano ada serial baru yang namanya 300 Monster tuh ya. Serialnya si itu Ryuma sendiri solo serial. Spesial banget ya. Spesial banget ya. Aduh, iya betul Bang Jer, bisa jadi. Karena memang yang namanya apalagi bersaudara Bang Jer, pedang saudara. Mungkin secara nggak langsung Nasjuro ini merasakan Kitetsu di Zoro sendiri. Dan saya curiga apalagi Gorosei Bang Jer, mungkin dia hanya memegang pedang Wazamono, pasti dia memegang 12 pedang terkuat kayak Yoru miliknya si Mihawk, yaitu Sodai Kitetsu, tingkatan pertama dari Kitetsu sendiri. Bapaknya si Kitetsu. Berarti bisa jadi itu pedang yang dipakai oleh Nasjuro, Pak. Betul. Nah, ini cukup tricky ya untuk kita bahas ya. Kan kalau di spoiler 1117 itu mereka kan beradu pedang. Betul. Sampai sempat melakukan percikan api gitu kan. Kan biasanya kan kalau haki ketemu haki kan awan terbelah, keluar energi petir yang berwarna pink gitu kan. Tapi ini memercikan api gitu kan. Nah, yang ada di otak saya itu berpikir itu apakah itu hanya tes body aja ataukah di situ akan terjadi sebuah epic battle gitu. Bisa jadi Bang Jer. Saya curiga di situ akan terjadi sebuah epic battle di mana beradunya antara Kitetsu. Karena di luar sana para pencari teori One Piece sendiri pun masih penasaran dengan pedangnya si Nasjuro ini. Ditampilkan santai-santai sama kelima Gorosei. Ada pedang di samping ini, pedang apa? Tipenya apa? Nggak mungkin ecek-ecek gitu. Putih panjang kan? Putih panjang gitu. Kayak Wado Ichimonji-nya Zoro. Nah, saya curiga ini memang Sodai Kitetsu dan banyak teori nakama di luar sana juga yang mengatakan kalau ini adalah Sodai Kitetsu. Nah, Oda sendiri kan pasti mendengar tuh para teori-teoritis yang ada di luar sana. Bayangkan Bang JR, ketika seorang Zoro, pedang yang sudah lama dia pegang ketemu dengan saudaranya, saudara tertingginya, waduh, epic banget ini. Mungkin hakinya itu mungkin di sini akan ditunjukkan bagaimana menghitamkan pedang secara permanen Bang JR. Karena untuk melawan bapak dari pedang kita, mungkin pedang kita harus betul-betul terkutuk dan terkuat. Kalau enggak kan bisa patah nanti. Nah, ya seperti kita tahu kan beberapa pedang Zoro pernah patah. Betul. Kan? Melawan Mihawk, terus melawan manusia yang karat itu. Betul Bang JR. Nah, saya curiga lagi nih, bisa jadi nih kalau Zoro tidak siap-siap ini ya, pedangnya akan patah. Bisa jadi Bang JR. Nah, yang kerennya di sini ternyata Zoro akan mengeluarkan teknik teknik 3 pedangnya Bang JR. Rasumon. Wih, mantap itu Bang JR. Nah, disinilah kita akan melihat betapa hitam pekatnya semua pedang Zoro Bang JR. Mungkin aura-aura yang ditunjukkan di Wano yang hijau itu mungkin akan lebih pekat lagi ada di melawan Nasjuro ini. Gitu.
Karena seperti yang kita ketahui, beradunya pedang, kalau di samurai kan pedang beradu pasti ingat masa lalu, pedang beradu ingat masa lalu. Nah saya curiga nanti pas beradunya pedang Kitetsu ini mungkin ada flashback atau sama kayak di Naruto cakra ketemu cakra jadi teringat masa lalu. Bisa jadi ya akan terjadi. Nah mungkin ya saya akan curiga ya ketika terjadi benturan antara pedang Zoro melawan pedang Nasjuro ini, Nasjuro akan dibawa ke flashback di mana dia itu saat dia itu mengkhianati Wano Kuni. Bisa jadi Bang. Karena saya yakin dia ini seorang pengkhianat. Betul. Sesuai banget sama teorinya Bang Jer, ini orang yang selalu membawa pedang. Tidak lain dan tidak bukan yaitu warga Wano Kuni sendiri. Samurai banget. Samurai banget gayanya, bahkan dari dress code-nya sendiri. Pakai kimono gitu kan. Asli Nasjuro ini samurai banget Bang Jer, dan besar kemungkinan memang dia itu pengkhianat di Wano Kuni. Lebih memilih world government daripada negaranya. Iya betul. Keren. Semoga saja Oda Sensei memperlihatkan kita bagaimana finalnya Zoro, bagaimana Zoro mengeluarkan haki yang mungkin levelnya berbeda dari saat di Wano Kuni, dan mungkin secara nggak langsung setengah dari pedang tersebut sedikit demi sedikit menghitam. Disinilah kita ditunjukkan. Bahkan saya berharap sih Bang JR, kalau bisa flashback dari legend of sword, pedang-pedang tersebut, kenapa dia bisa jadi Kokuto, kenapa dia bisa jadi terkutuk, ditampilkan lah. Betul sekali. Penasaran banget kita. Saya sih lebih tertarik itu bila dulu Zoro itu berhasil melukai Nasjuro. Kemungkinan dia akan ngomong nanti, kamu orang kedua setelah ini yang melukai saya. Jadi kita tahu siapa yang meninggalkan luka itu gitu kan. Iya betul bisa jadi Bang Jer. Seperti Kaido kan, begitu Zoro berhasil menebasnya Kaido. Flashback. Ternyata luka yang sebelumnya dirasakan oleh Kaido yang berbekas di tubuh Kaido ternyata Oden. Nah, bisa jadi nanti ternyata orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ryuma, Pak. Bisa jadi Bang Jer. Keren. Karena seperti yang teori liar di luar sana Bang Jer, orang akan menilai Zoro kuat ketika pedang yang pertama kali dia bawa, yang selalu dia bawa, yaitu Wado Ichimonji sudah hitam permanen. Nah, seperti yang Bang Jer sempat jelaskan sebelumnya, Oda ini kan suka mematahkan. Nah, bagaimana kalau bukan Wado Ichimonji yang tidak dihitamkan, tapi malah pedang yang Kitetsu. Sandai Kitetsu yang dihitamkan. Bisa terkutuk ya kan? Kan Banjar sendiri yang bilang kalau Oda Sensei ini suka mematahkan teori-teori kita. Oda itu selalu menemukan caranya untuk membuat fansnya kembali bertanya-tanya gitu. Betul Bang Jer. Itu hebatnya One Piece sih. Karena di luar sana Bang Jer tahu kan pedang pertama Zoro dari kecil yang warna putih. Yang warna putih namanya Wado Ichimonji, dan orang di luar sana berteori bahwa yang akan hitam pertama kali adalah Wado Ichimonji. Karena kan dari awal sampai sekarang masih disimpan. Kan. Betul. Dan di mulut. Nah, bagaimana ternyata ketemunya sang saudara Kitetsu ini, ternyata Kitetsu sendiri yang lebih hitam dulu. Betul sekali. Aduh, asli. Saya malah curiga begitu sih. Iya. Oke, bagaimana kesimpulan malam ini Bang JR? Pertarungan duel antara Zoro melawan Nasjuro. Saya 1000% yakin Mas Jol, kita akan melihat Zoro melukai Nasjuro. Iya. Ya karena saya beranggapan sehebat apapun Nasjuro, dia itu bukan pendekar pedang terkuat. Iya. Karena pemilik pendekar pedang terkuat itu masih tetap Mihawk. Dan bahkan Nasjuro ini bukan manusia terkuat. Manusia terkuat itu miliknya Kaido. Dan Kaido itu berhasil dilukai oleh Zoro. Dan kemungkinan kita akan mendengar sedikit celotehan Nasjuro nanti bahwa kamu orang kedua atau orang keberapa yang melukai saya setelah ini. Iya, keren. Saya itu pengen mendengar itu. Iya, oke. Oke, nakama, apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan drop your comment ya. Kita diskusi di kolom komentar. Dan yang paling penting, ingat jangan lupa subscribe bro. Oke, see you next episode.